Halo semuanya, pada video kedua kali ini, mari kita sama-sama mencoba untuk menghitung pembebanan perjalanan dengan dua metode, yaitu yang pertama AON, yang kedua yaitu bertahap. Yang dimana pada pendekatan AON, all or nothing, seluruh pergerakan diasumsikan memilih jalur tercepat atau terpendek tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Pendekatan ini cocok untuk kondisi jaringan yang tidak mengalami kemacetan. Sementara itu, pendekatan bertahap mempertimbangkan bahwa sebagian besar pengguna jalan tidak memilih rute secara bersamaan, dan adanya kemacetan bisa mengubah pilihan rute mereka. Data acuan yang kita akan pakai yaitu laporan umum kinerja transportasi darat di kota metro pada tahun 2024. Dan untuk proses analisanya akan dijelaskan oleh Yuda. Nah, dari data Lampung yang kami gunakan didapatkan 3 rute, yaitu rute pertama Jalan Ahmad Dahlan dengan panjang jalan 1 km dengan jenis jalan lokal primer yang kecepatan bebasnya yaitu 20 km per jam. Rute kedua yaitu Jalan Diponegoro dengan panjang jalan 1,2 km dengan jenis jalan arteri sekunder yang kecepatan bebasnya itu 30 km per jam. Dan rute ketiga yaitu Jalan Ahmad Nasution dengan panjang jalan 4,42 km dengan jenis jalan kolektor primer yang kecepatan bebasnya yaitu 40 km per jam. Selanjutnya, dari data tersebut kita dapat mencari T0 atau waktu bebas hambatannya dengan membagikan panjang ruas dibagi dengan kecepatan bebasnya. Nah, di sini kita kalikan dengan 60 karena di data diketahui per jam dan yang T0 yang akan kita cari yaitu per menit. Maka untuk mengubah ke menit kita akan kalikan dengan 60. Nah, di sini kita dapat T0-nya dari rute pertama yaitu 3,0, rute kedua yaitu 2,40 dan rute ketiga yaitu 6,63. Nah, selanjutnya kita dapat mencari fungsi biayanya atau C sama dengan A tambah B dikalikan dengan volumenya. Di sini kita menggunakan rumus fungsi BPR. Namun, karena kita belum mengetahui B-nya, maka kita akan gunakan turunan dari rumus fungsi BPR, yaitu B sama dengan T0 dikalikan alfa dikalikan beta dikali volume per kapasitas dipangkatkan dengan beta dikurang 1 dikalikan 1 dibagi kapasitas. Nah, di sini kita diketahui alfanya sama dengan 0,15, betanya sama dengan 4, dan C-nya yaitu atau kapasitasnya itu 2800 karena kapasitasnya itu 2800 dapat dari tipe jalan yang digunakan yaitu 4/2 TT. Nah, karena semuanya sudah diketahui, kita dapat mencari nilai B-nya yaitu rute pertama B-nya didapat 0,000012, rute kedua yaitu B-nya 0,0004 dan rute ketiga yaitu 0,0012. Nah, dengan ini kita dapat menganalisanya. Untuk analisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fajar. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pembebanan perjalanan dengan metode alternating atau AON. Di sini diketahui bahwa total volume kendaraan sejumlah 1.550 kendaraan itu didapatkan dari odometrik zona 1 sampai zona 11 di Lampung Metro tahun 2024. Untuk selanjutnya ini yang tabel rute dari rute 1, 2, dan 3 didapat dari analisis dari soal di slide sebelumnya, di mana pada rute 1 fungsi biaya rumusnya adalah C1 sama dengan 3 ditambah 0,000012 V. Pada rute 2 dengan fungsi biaya C2 sama dengan 2,4 ditambah 0,004 V. Dan untuk yang rute ketiga dengan fungsi biaya rumus C3 sama dengan 6,63 plus 0,0012 V. Perlu kita ketahui pada pendekatan AON atau all or nothing, seluruh pergerakan diasumsikan memilih jalur tercepat atau terpendek tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Pendekatan ini cocok untuk kondisi jaringan yang tidak mengalami kemacetan. Maka di sini kita tentukan waktu tempuh dengan V sama dengan 0 karena tadi kan dijelaskan bahwa tidak mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Jadi pada C1 atau rute 1 waktu tempuhnya adalah 3 menit, pada C2 atau rute 2 waktu tempuhnya adalah 2,4 menit, dan di C3 atau rute 3 waktu tempuhnya sebesar 6,63 menit. Diasumsikan pada AON ini untuk memilih jalur tercepat atau terpendek atau waktu tempuh yang tercepat. Dari ketiga data tersebut didapatkan bahwa waktu tercepat adalah C2 atau rute 2 dengan waktu tempuh hanya 2,4 menit. Maka volume dari total kendaraan 1.550 kendaraan tersebut akan dialokasikan semuanya ke rute 2, sedangkan pada rute 1 dan juga rute 3 dikosongkan. Maka seluruh kendaraan yaitu sebanyak 1.550 kendaraan full semuanya dialokasikan ke rute 2. Jadi semua orang memilih rute terbaik atau yang paling optimal tanpa memperhitungkan bahwa rute tersebut bisa menjadi padat akibat banyaknya pengguna. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aldi.
Baik, untuk tahapan selanjutnya yaitu metode bertahap dengan fraksi seragam. Dalam definisinya, saya akan ulangi lagi dari rekan saya Farida, bahwa semakin banyaknya pengguna memilih rute atau moda tertentu, maka waktu tempuh cenderung meningkat akibat kemacetan. Metode pembubaran bertahap mencoba menstimulasikan kondisi ini secara bertahap, bukan langsung memuat seluruh perjalanan sekaligus ke dalam rute itu. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan terkait bertahap faksi seragam. Di dalam metode bertahap faksi seragam ada 3 metode, yaitu 25%, 10%, dan juga 5%. Baik, saya akan menjelaskan untuk iterasi ke-1 metode 25%. Dalam pembebanan pertama terdapat rute 1, rute 2, dan rute 3, di mana dari ketiga rute tersebut memiliki biaya yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini terdapat biaya paling murah, yaitu rute 2 dengan biaya 2,4. Diasumsikan bahwasanya kendaraan tersebut memilih rute tersebut karena biayanya murah. Untuk selanjutnya di pembebanan ke-1 itu pasti sama, memilih dengan rute 2 karena dilihat dari tinjau dari biayanya sendiri itu paling murah daripada dari ketiga rute di pembebanan ke-1. Untuk pembebanan ketiga itu masih sama menggunakan rute kedua, dan juga nilai dari biaya juga meningkat dari yang sebelumnya 2,56 meningkat menjadi 2,71. Begitupun seterusnya hingga di pembebanan keempat. Di pembebanan keempat ini kenapa kita tidak memilih rute 1 yang umumnya sudah lebih rendah sedikit daripada rute 2? Alasannya karena di rute 2 tersebut, rute terakhir dan juga untuk memilih kendaraan itu lewatnya kepada rute yang terakhir tersebut dengan total 1.550. Mungkin untuk mencari nilai konvergen tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Rere. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai indikator konvergennya. Diketahui bahwa di sini rumusnya adalah alfa sama dengan sigma T PTJ dibagi PTJ sama dikali C PTJ dikurang C TJ dikurang dalam kurung dibagi sigma Y dikali TY dikali CY. Dengan rumus yang lebih mudah lagi, di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk 0 ini merupakan arus di rute 1 dan dikalikan dengan biaya akhir dari rute 1 dikurangi dengan biaya total paling rendah. Nah, di sini kita ketahui bahwa rute 1 itu memiliki biaya akhir yaitu 3,00, dan untuk biaya terendah dari semua ini tetap berada di 3,00. Maka dari itu, di sini perhitungannya 0 karena arusnya di sini 0 dikalikan dengan 3,0 dikurang 3,0 ditambahkan dengan 1.551 ini merupakan rute 2. Nah, karena di sini arusnya 1.551, maka kita masukkan ke dalam rumus 1.551 dikalikan dengan biaya pada rute 2 3,02 dikurangi dengan biaya total dari keseluruhan yang paling rendah yaitu di 3,00. Kemudian ditambah lagi dengan arus pada rute 3 dikalikan dengan biaya pada rute 3 dikurang dengan biaya total dari keseluruhan yang paling rendah dibagi total dari pergerakan kendaraannya yaitu sebanyak 1.550 dikali dengan biaya paling rendah. Maka kita dapatkan hasil perhitungannya sebagai berikut, yaitu 31,32 dibagi 4.650. Maka kita dapatkan nilai indikatornya itu 0,067. Nah, di sini syarat indikator tersebut dikatakan baik atau metode ini dapat dipilih, yaitu indikatornya harus bernilai 0 untuk mencapai kondisi konvergen. Namun, di sini terlihat bahwa hasil pembebanan tidak mencapai kondisi konvergen dengan solusi keseimbangan Wardorf dikarenakan nilai ini tidak 0. Namun, di sini bisa kita pilih karena nilai indikator tersebut adalah 0,067, yang mana berarti masih jauh dari kata 1 dan itu mendekati 0. Kemudian, untuk iterasi 10% dan 5% itu cara pengerjaannya sama dengan iterasi 25%, hanya saja untuk fraksi yang kita tulis di sini adalah 10% dan memiliki pembebanan sampai 10. Namun di sini kita ketahui bahwa dilihat di iterasi 10% ini rute 2 tetap memiliki biaya paling murah. Begitu juga dengan di iterasi 5% yang memiliki pembebanan sebanyak 20. Nah, di sini total arusnya adalah 78.
Dan tetap di sini kita lihat bahwa biaya paling rendah itu berada di rute 2 dengan arus sebagai berikut, yang semakin lama semakin bertambah, maka semakin bertambah juga biaya untuk di rute 2 dengan nilai akhir total pergerakan kendaraannya itu 1.551 dan biayanya 3,02. Dan untuk nilai indikatornya tetap sama karena di sini hanya rute 2 yang dipakai. Untuk selanjutnya adalah metode bertahap untuk fraksi yang tidak seragam. Nah, di sini untuk fraksi yang tidak seragam ini memiliki ketentuan yaitu 40%, 30%, 20%, dan 10% dengan total 100% semuanya. Maka di sini kita hitung untuk arusnya 1.550 dikalikan dengan 40%, maka didapat arus di pembebanan pertama sebanyak 620 kendaraan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di pembebanan 0, rute 2 ini memiliki biaya terendah yaitu 2,4. Kemudian kita masukkan selanjutnya ke pembebanan pertama dengan menggunakan arus pada 40% ini yaitu 620, maka dengan ditambahkannya beban pergerakan kendaraan pada rute 2, biayanya juga semakin bertambah menjadi 2,65. Kemudian begitu seterusnya sampai di pembebanan keempat dengan fraksi 10% dan arusnya 155. Maka di sini tetap kita harus menggunakan rute 2 karena biaya terendah itu didapatkan dari rute 2 ini, bukan melainkan rute 1. Walaupun di sini catatannya rute 1 ini memiliki waktu terendah, tetapi dia tidak dibebankan kendaraan apapun di sini. Maka otomatis biayanya hanya merujuk pada biaya pada awal kendaraan yaitu 0. Dan untuk nilai indikatornya masih sama cara perhitungan rumusnya dengan yang fraksi seragam tersebut, yaitu mendapatkan nilai 0,0067. Selanjutnya yang fraksi tidak seragam yang kedua itu hanya berubah urutan persenannya saja, tetapi memiliki jenis persenan yang sama, yaitu untuk pembebanan pertama kita berikan fraksi 10%, kedua itu 20%, yang ketiga 30%, dan yang keempat adalah 40%. Nah, di sini walaupun fraksinya berbeda, tetapi tetap di sini kami dapatkan bahwa rute 2 ini merupakan rute terbaik dengan biaya terendah. Bisa kita lihat di sini dengan arusnya segini, maka biayanya masih tetap rendah dibandingkan dengan rute 3 ataupun rute 1. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan fraksi pentahapan yang semakin kecil secara umum menghasilkan solusi yang mendekati solusi kondisi keseimbangan. Namun, dalam hal ini tidak selamanya benar, karena pada konteks soal yang kami kerjakan ini, fraksi yang semakin kecil justru tidak menghasilkan kondisi keseimbangan dikarenakan nilai indikatornya itu tidak nol, atau dengan kata lain nilai biaya dari seluruh rute ini tidak sama. Nah, jika nilai indikator itu nol, jika nilai indikator itu nol, maka biaya dari tiap-tiap rute itu harus sama agar mendapatkan nilai indikatornya nol. Kemudian untuk kesimpulan keduanya di sini, jika salah satu ruas terlanjur mendapat beban yang terlalu besar akibat pembebanan all or nothing, maka metode ini akan sangat sulit mengurangi besarnya arus tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa dari awal itu total pergerakan kendaraannya sudah dibebankan semuanya ke rute 2. Kemudian untuk di pembebanan bertahap dibuktikan juga dengan pergerakan kendaraan itu dominan atau semuanya bisa kita katakan berada di rute 2 karena dengan memperhatikan biaya yang paling rendah. Selanjutnya, kesimpulan yang keduanya akan dibacakan oleh rekan saya satu. Baik, untuk kesimpulan keduanya, yaitu yang pertama, karena volume total lebih kecil, yaitu volume total dari 1.550 kendaraan, maka rute 2 tetap menjadi rute yang tercepat. Kemudian untuk rute pertama dan ketiga, itu tidak pernah terisi karena waktu tempuh lebih besar dibandingkan dengan rute kedua. Kemudian untuk waktu rute 2 itu tetap yang tercepat, di mana dapat diartikan sebagai kapasitas kendaraan belum terlalu dipengaruhi oleh beban sebanyak 1.550 kendaraan. Dengan artian di sini bahwa rute 2 tersebut masih bisa menampung sebanyak 1.550 kendaraan dan belum terlalu dipengaruhi pembebanan dari rute 1 dan rute 3. Maka dari itu waktu rute 2 di pembebanan bertahap ini tetap memiliki pemilihan yang terbaik bagi pengguna moda transportasi.
Nah, itu adalah penjelasan dari kami terkait dengan materi pembebanan perjalanan. Semoga penjelasan dari kami dan materi dari kami dapat membantu teman-teman semua dengan terhadap materi tersebut. Terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman mengenai penjelasan materi kami yang kedua tentang pemilihan moda transportasi berdasarkan pembebanan all or nothing dan pembebanan bertahap. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe. Bye. Oke.